Apakah penyebab kemarahan seseorang? Sumbernya dari mana? Mungkin seringkali kita berpikir karena sebuah peristiwa yang tidak dapat diterima, yang menyakitkan, melukai, dikecewakan, atau mungkin orang yang malah menyakiti, memukul, atau dengan tindakan kekerasan, menipu dan merusak hidup kita. Kita cari sumber kemarahan itu yang kebanyakan akhirnya ada di luar diri kita. Padahal sebenarnya sumber kemarahan itu bukan ada di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Karena kemarahan adalah sebuah reaksi spontan yang sangat wajar dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, seringkali kita tidak terbiasa bersahabat dengan kemarahan itu. Kita pikir dia adalah sesuatu yang kita harus singkirkan. Apalagi dengan sebuah pengajaran bahwa tidak boleh marah. Kalau marah itu menandakan sesuatu dosa atau bukan satu hal yang benar. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana pula kita bisa mengelola dan meredakan kemarahan itu? Seorang ibu yang anaknya menangis dengan keras dalam sebuah perjalanan. Ada dua reaksi yang bisa muncul. Dia bisa panik dan mungkin memarahi dan bertanya, kenapa engkau menangis? Anak itu bisa saja bertambah nangisnya. Tetapi ada seorang ibu yang reaksi keduanya bisa jadi justru malah memeluk, merangkul, dan lalu kemudian menenangkan tanpa banyak bicara, mendekap erat, dan anak itu pun menjadi diam dan tenang. Reaksi kedua ibu ini bisa jadi adalah reaksi kita pula kepada sebuah kemarahan. Kalau kemarahan tambah kita pukul, maka dia akan balas pukul. Dia akan menjadi marah lagi dan memarahi kita. Kita terus ditindas oleh rasa marah itu. Tapi kalau kita rangkul dia, kita tenangkan kemarahan itu, kita terima, kita tidak sangkali, dia akan tunduk dan dia akan kalah telak. Bukan mengamuk dan meledak, tapi tunduk dan kalah telak. Marah itu lumrah. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang kembali menyapa kita. Kalau kemarin kita berbicara tentang satu topik lelah tidak salah, maka hari ini kita akan bicara tentang marah itu lumrah. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pertama dari Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Lalu di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 dan 31 sampai 32. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dua bacaan dari Sabda Tuhan hari ini. Pertama dari Mazmur mengatakan biarlah kamu marah. Perhatikan, tidak ada larangan untuk marah. Silakan mau marah, tapi ada catatannya, jangan berbuat dosa. Itu diulangi pula di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 26. Bila kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Bila kamu jadi marah. Sekali lagi, tidak ada larangan untuk marah. Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus juga marah ketika ada di bait Allah. Ketika bait Allah itu justru dijadikan tempat untuk perdagangan yang bukan pada tempatnya untuk dilakukan pada saat itu, dan di tempat yang harusnya menjadi ibadah ibu-ibu dan anak-anak malah dijadikan seperti pasar. Dan Tuhan menjadi marah. Namun Tuhan bukan pemarah. Dan kembali lagi kepada ayat dalam Efesus dan Mazmur tadi, jangan kamu berbuat dosa bila kamu marah. Sekali lagi, tidak ada larangan untuk marah, tetapi ada catatan pentingnya. Jangan sampai kita berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang berarti adalah jangan timbun kemarahan itu, pendam dan lalu tidak diselesaikan, terus dipendam,
terus menyala-nyala dalam hati seperti api dalam sekam yang satu kali akan meledak. Dan dikatakan lagi dalam Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Atau pemazmur memberikan nasihat tips yang menarik sekali. Kalau engkau marah, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Perhatikan tips-tips yang diberikan ini sangat praktis untuk kita bisa menangani sebuah kemarahan. Dan memang kita harus menyingkirkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dibuang dari antara kita. Apa yang dikatakan di dalam sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa marah itu tidak salah. Marah itu sesuatu yang sangat lumrah, yang justru jadi masalah bila itu dipendam hingga mencengkeram jiwa. Dan ini yang namanya dosa. Marah menjadi dosa kalau justru kita pendam sampai mencengkeram jiwa kita sendiri atau mencengkeram jiwa orang lain. Sama ibaratnya seperti kalau kita sedang marah, kita tinju itu tembok yang sakit tangan kita sendiri. Dengan kata lain, kalau marah yang justru kita tidak ungkapkan, tetapi kita pendam dalam bentuk sebuah tindakan kekerasan kepada benda-benda, itu sebenarnya hanya melukai dan membuat diri kita sendiri yang menjadi lebam dan tambah seram. Dan yang kedua juga, marah itu yang lumrah akan jadi masalah bila kalau tadi dipendam terus hingga mencengkeram jiwa. Maka yang kedua, tidak diungkapkan dengan bijak. Sehingga di sini kita lihat ada dua hal yang penting. Pertama, jangan dipendam. Ungkapkan dengan bijak. Sehingga ungkapkan dengan bijak ini bukan berarti kita ledakan amarah itu. Ungkapkan dengan bijak berarti kita juga bukan meledek orang yang kita marah kepadanya, penuh dengan jumawa dan merasa diri kita benar. Di sini kita menemukan jalan keluar untuk pada saat di mana kita dipenuhi oleh kemarahan di dalam hati kita. Cari sumbernya bila itu seseorang, usahakan temukan orang itu, doakan dulu, datang kepada Tuhan, jangan biarkan kemarahan itu menjadi pintu untuk si jahat masuk dalam hidup kita dan menggerogoti semangat kita, bahkan membuat kita tidak bisa tidur karena terus memikirkan orang yang membuat kita marah atau peristiwa yang membuat kita marah. Mungkin hari ini ada orang yang sedang marah karena masalah hutang. Entah orang berhutang kepadanya dan belum bayar-bayar, atau kita yang berhutang dan terus ditagih-tagih sampai akhirnya kita stres karena tak henti ditagih padahal belum ada uang untuk membayarnya. Jangan pendam sampai mencengkeram jiwa dan mematikan semangat kita. Tapi ungkapkan dengan bijak, bukan meledak-ledak, juga meledek atau menyindir penuh jumawa merasa kita benar. Tetapi kita harus belajar satu hal, yaitu bahwa minta hikmat dari Tuhan membuat kita kuat menghadapi perasaan kita sendiri. Rangkullah marah itu, jangan musuhi, jangan pukul, dia akan membalas pukul, dia akan ngamuk dan meledak bahkan menghancurkan jiwamu sendiri. Tapi rangkullah dia sepenuh hati, tundukkan dia, dan buat dia kalah telak dengan kita merangkulnya, bukan memukulnya. Ayo rangkul kemarahanmu, jangan pukul. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk makin dewasa di dalam menangani kemarahan. Amin.